Halo, assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Teman-teman, kita akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 4 yang udah menggunakan kurikulum Merdeka ya. Dan ini buku terbitan Erlangga, penerbit Erlangga. Oke, kali ini saya mau bahas latihan 14 yang ada di halaman 43 ya. Tetapi ini soalnya dimulai dari halaman 44 ya. Oke, jadi latihan 13 di halaman 43 itu berisi contoh soalnya dan cara penyelesaiannya. Nah, ini cara penyelesaiannya menggunakan kotak-kotak seperti ini ya, agar lebih mudah dipahami ya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Kalian diperbolehkan menggunakan cara yang berbeda untuk menyelesaikan soal berikut ya. Jadi kita boleh menggunakan contoh cara seperti contoh di atas, pakai kotak-kotak, bisa juga cara yang lain ya. Lalu nomor 1, ada 1095 siswa baru di SD Erlangga. Siswa perempuan 237 lebih banyak dari siswa laki-laki. Berapa banyak siswa perempuan? Nah, tadi semua siswa 1095, siswa perempuan 237 lebih banyak. Jadi kalau digambar kira-kira seperti ini teman-teman ya. Perempuannya 237 lebih banyak dari laki-laki, maka kotaknya lebih panjang ya. Selisihnya ini 237. Lalu jumlah keduanya 1095. Maka kita cari dulu siswa laki-laki. Cara mencari siswa laki-laki 1095 dikurang 237 dulu ya. Baru kita bagi 2 nih. Karena ini sama besarnya kotaknya ya, yang sebelah sini ya. Oke, jadi 1095 dikurang 237 itu 858, dibagi 2 hasilnya 429. 429 ini siswa laki-laki. Nah, untuk siswa perempuan karena dia 237 lebih banyak, maka 429 ditambah 237 hasilnya 666 ya. Itu jumlah siswa perempuannya. Oke, kita lanjut ke nomor 2, jumlah nilai ulangan matematika Amir, Budi, dan Cecep adalah 220. Budi mendapat nilai 67, sementara Cecep mendapat nilai 11 lebih tinggi dari Amir. Berapa nilai Amir ya? Oke, kita lihat Budi 67 ya. Budi 67 berarti jumlah nilai Cecep dan Amir itu 220 dikurang 67 ya, karena tadi jumlah ketiganya 220. 220 dikurang 67 hasilnya 153. Ini jumlah punya Cecep dan Amir. Lalu di situ diketahui Cecep itu nilainya 11 lebih tinggi dari Amir. Jadi kalau Amir sekotak ini, Cecep lebih panjang 11 ya, lebih tinggi 11 lagi. Nah, untuk mencari nilai Amir itu karena keduanya ini jumlahnya 153, tadi kita cari sini ya. Maka untuk mencari nilai Amir itu 153 dikurang 11 dulu baru dibagi 2 ya. 153 dikurang 11 itu 142 dibagi 2 hasilnya 71. Ini nilai Amir ya. Lalu kalau kita penasaran nih mau cari nilai Cecep juga, punya Cecep berarti sama dengan Amir, 71 ditambah 11 jadi 82. Kalau kita mau cross check bener nggak nih nilai Budi, Amir, Cecep tadi jumlahnya 220. Kita lihat Budi tadi 67, Amir 71 dan Cecep 82. Kalau dijumlahin semua benar hasilnya 220. Cross check ini perlu teman-teman ya, jika teman-teman mengerjakan soal matematika sudah kita cari, sudah ketemu seperti ini ya. Tadi diminta mencari nilai Amir, kita cari, kalau udah ketemu kita coba bener nggak ketiganya tadi kalau dijumlahin hasilnya 220 ya. Kita lanjut nomor 3. Ada 3 jenis buku yaitu A, B, dan C. Jumlah semua buku 640. Jenis buku A 110, sementara itu buku B 70 lebih banyak dari buku C. Berapa banyak buku B? Oke, kita lihat teman-teman ya. Untuk nomor 3, buku A ini 110 ya, maka buku B dan C itu caranya jumlah semua buku dikurangin buku A ya, 640 dikurang 110. Maka buku B dan C ini 530. Lalu dijelaskan buku B itu 70 lebih banyak dari buku C. Nah, berarti kita gambar seperti ini ya.
buku B lebih banyak 70, lalu jumlah keduanya itu 530. Maka untuk mencari buku C itu 530 dikurang 70 dulu, baru dibagi 2. 530 kurang 70 itu 460, dibagi 2 hasilnya 230. Ini baru buku C teman-teman ya, 230. Lalu ditanya buku B karena 70 lebih banyak berarti buku C 230 ditambah 70. Jadi buku B itu jumlahnya 300. Kalau kita mau cross check bener nggak nih jumlahnya semuanya 640. Kita coba buku A 110 ditambah buku B 300, 410 ditambah 230, bener ya, 640. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ada 3 jenis buku, yaitu buku A, B, dan C. Buku B ada 10 buku lebih banyak dari buku A, sementara buku C 15 lebih banyak dari buku B. Jika jumlah semua buku ada 241, berapa banyak buku masing-masing? Oke, kita lihat ya. Untuk nomor 4 ini ada 241 buku semuanya ya, buku A, B, C. Buku A sebanyak ini, buku B 10 lebih banyak dari buku A, jadi lebih panjang 10 dari A ya. Lalu buku C itu 15 lebih banyak dari B, berarti seperti ini. Nah, cara mencari buku A, untuk mencari jumlah buku A itu caranya 241 dikurangin kelebihan lebih-lebihnya ini ya, 10 tambah 10 tambah 15, jadi dikurang 10 dikurang lagi 10 tambah 15 25, baru dibagi 3. 241 dikurang 10 dikurang 25 itu 206, dibagi 3. Nah, cuman ini hasilnya menghasilkan bilangan berkoma teman-teman ya. Mungkin ini ada kesalahan soal atau kesalahan cetak, saya tidak tahu, tetapi nanti hasilnya jadi bilangan berkoma. Jadi untuk buku A itu jumlahnya 68,67, lalu buku B 68,67 ditambah 10, jadi hasilnya 78,67, lalu buku C 78,67 ditambah 15 jadi 93,67. Nah, untuk soal nomor 4 ini sepertinya ada kesalahan soal atau kesalahan cetak ya, karena jumlah buku biasanya tidak ditemukan koma, tapi di sini hasilnya ada koma. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke nomor 5. Ada 3 jenis buku, yaitu buku A, B, dan C. Buku A sama banyak dengan buku B, buku C ada 10 buku lebih banyak dari buku A. Jika jumlah buku seluruhnya ada 226, berapa banyak buku masing-masing? Oke, kita lihat ya. Buku A, B, C, A dan B sama, C lebih banyak 10 dari B. Dan jumlah semuanya itu 226. Maka untuk mencari buku A itu 226 dikurang 10 dulu, baru dibagi 3 kotak yang sama ini ya. 226 dikurang 10 hasilnya 216, dibagi 3 hasilnya 72. Jadi untuk buku A itu 72. Buku B karena sama dengan buku A berarti juga 72. Buku C karena lebih banyak 10 berarti 72 ditambah 10. Jadi buku C-nya 82. Nih teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Harga 4 pulpen dan 1 tas adalah 150.000. Jika harga 1 tas 90.000 lebih mahal dari harga 1 pulpen, berapa harga 1 tas? Gunakan ilustrasi berikut untuk mempermudah perhitungan. Baik, teman-teman perhatikan kotak-kotak yang ada di sini ya. Jadi ini ada 4 pulpen, kotaknya sama karena harganya sama. Lalu tas itu harganya 90.000 lebih mahal dari 1 pulpen, maka dia lebih panjang. Dan ini selisihnya 90.000. Nah, untuk mencari harga tas, ini pertama kita cari dulu harga pulpen ya. Untuk mencari harga pulpen itu 150.000 semua harga, dikurangin selisihnya yang ini ya, 90.000, baru dibagi 5. Kenapa 5? Karena ada 5 kotak nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 150.000 dikurang 90.000 itu hasilnya 60.000, dibagi 5 hasilnya 12.000. Ini baru harga 1 pulpen. Nah, pertanyaannya berapa harga 1 tas? Tasnya tadi 90.000 lebih mahal dari harga pulpen, berarti untuk mencari harga tas 12.000 ditambah 90.000 hasilnya 102.000. Ini harga tasnya ya teman-teman.
Kita lanjut ke nomor 7. Harga 2 majalah dan 4 buku cerita adalah 40.000. Jika harga 1 majalah 2.000 lebih mahal dari harga 1 buku cerita, berapa harga 1 buku cerita? Oke. Nomor 7 ini caranya hampir sama dengan cara yang tadi ya. 2 majalah dan 4 buku cerita harganya 40.000. Majalahnya 2.000 lebih mahal dari buku cerita. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, untuk mencari harga buku cerita berarti 40.000 dikurangin 2.000 ya, kurang 2.000 baru dibagi 6 karena ada 6 kotak nih, 1 2 3 4 5 6. 40.000 dikurang 2.000 dikurang 2.000 itu hasilnya 36.000 dibagi 6, hasilnya adalah 6.000. Jadi harga buku cerita adalah 6.000 ya. Lalu nomor 8, harga 4 pulpen dan 2 buku adalah 18.000. Harga sebuah buku 1.000 lebih mahal dari harga 2 pulpen. Berapa harga sebuah pulpen dan sebuah buku? Oke, kita lihat ya. Tadi 4 pulpen dan 2 buku harganya 18.000. Nah, ini 4 pulpennya saya gambar begini ya, langsung 2 kotak karena harga bukunya itu 1.000 lebih mahal dari 2 pulpen. Nah, maka gambarnya seperti ini. Nah, untuk mencari harga 2 pulpen, sekotak panjang nih 2 pulpen ya. Untuk mencari harga 2 pulpen itu 18.000 dikurang 1.000 dikurang 1.000 baru dibagi 1 2 3 4 dibagi 4 kotak ya. 18.000 kurang 1.000 kurang 1.000 itu 16.000 dibagi 4 hasilnya adalah 4.000. Ini harga 2 pulpen ya. Harga 2 pulpen itu 4.000. Kalau 1 pulpen berarti 4.000 dibagi 2 yaitu 2.000. Nah, untuk harga 1 buku tadi 1.000 lebih mahal dari 2 pulpen. Berarti harga 2 pulpen dulu, 2 kali 2.000 ditambah 1.000. 2 kali 2.000 4.000 ditambah 1.000 jadi 5.000. Ini harga 1 bukunya ya. 1 pulpen 2.000, 1 buku 5.000. Oke, teman-teman, itu ya pembahasan latihan 14 yang ada di halaman 43, 44 dan 45. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share juga ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang bisa terbantu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.